Lalu pemirsa, apa yang membuat Israel semakin membabi buta melancarkan serangan ke sejumlah negara Arab? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber pakar Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore Mbak Dina. Selamat sore Mbak Nadila. Baik, Mbak Dina, bagaimana Anda melihat eskalasi terbaru yang terjadi di Timur Tengah? Israel menyerang 6 negara Arab, apakah ini bisa menjadi pemicu terbaru dari eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, Mbak Dina? Baik, kalau saya melihatnya ini menunjukkan bahwa Israel sedang berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah negara yang bisa melakukan apapun semaunya. Karena di saat yang sama kita melihat sangat banyak ya tekanan yang diberikan dari berbagai negara, bahkan negara-negara Eropa yang secara tradisional selama ini mendukung Israel, sekarang sudah banyak yang bergeser. Bahkan sudah ada pernyataan akan mengakui negara Palestina. Nah, Israel dengan menyerang 6 negara Arab ini menunjukkan bahwa dia ingin bilang kepada dunia, jangan coba-coba menekan Israel. Nah, sekarang pertanyaannya kan jadi kepada komunitas internasional ya, apakah mau diam saja dihina dan direndahkan oleh sebuah entitas yang sebenarnya juga tidak kuat-kuat amat gitu ya. Kalau seandainya tidak ada dukungan dari negara-negara Barat, Israel nggak akan bisa melakukan hal ini. Dan kita lihat bagaimana Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi ya setelah Israel menyerang Qatar, mengebom Qatar, tapi resolusinya itu bahkan nggak menyebut nama Israel gitu loh, hanya menyesalkan menyesalkan situasi ini, kemudian menyeru deeskalasi dan bahkan nggak menyebut itu sebagai agresi, tapi menyebutnya pelanggaran. Nah ini kan menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB pun sangat lemah ya, nggak berani juga untuk bertindak keras kepada Israel, sehingga ya apakah terjadi deeskalasi dalam arti bahwa pihak negara-negara Arab ini akan bersatu dan kemudian balik menyerang Israel? Saya pikir masih jauh ya situasinya gitu, terutama negara-negara Teluk. Saya pikir belum punya keberanian untuk itu, tapi justru dikhawatirkan Israel yang akan semakin merajalela, semakin merasa bebas melakukan apa saja kalau komunitas internasional, kalau masyarakat sipil termasuk kita semua diam saja dan hanya merasa puas dengan sikap kecaman atau mengutuk. Oke Mbak Dina, tapi sebenarnya sampai saat ini upaya gencatan senjata memang selalu dilakukan, selalu diinginkan. Namun Israel juga selalu melanggar proses gencatan senjata tersebut. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Israel? Yang diinginkan oleh Israel itu pun kan sudah belak-belakan diungkap ya, sudah secara terbuka diungkap oleh Netanyahu, oleh oleh tokoh-tokoh Israel, yaitu apa, mengosongkan Gaza. Mereka ingin menduduki Gaza secara sepenuhnya. Mereka ingin agar para penduduk Gaza keluar dari Gaza, ditampung oleh negara-negara Arab di sekitarnya dan juga oleh negara-negara lain yang memungkinkan gitu kan. Nah, ini juga didukung oleh Trump. Trump juga menyatakan ingin mengosongkan Gaza dan kemudian punya proyek-proyek real estate di Gaza. Sehingga karena memang tujuannya itu, apapun yang ditawarkan oleh para mediator, dalam hal ini Qatar juga sudah lama berusaha memediasi antara kedua pihak, antara pejuang Palestina dengan Israel. Nah, ya akhirnya ditolak terus oleh Israel ya, sehingga kenapa kok belum ada juga gencatan senjata? Ya karena Israelnya selalu menolak apapun yang ditawarkan. Yang namanya mediasi kan dua pihak harus sama-sama berjalan ke tengah ya. Iya. Harus yang satu memberi, yang satu menerima, harus memberi konsesi dan seterusnya. Tapi Israel sama sekali tidak mau, sama sekali tidak mau keluar dari Gaza, tidak mau membuka pintu perbatasan, dan berkeras hanya menyatakan bahwa kami ingin Sandra dibebaskan. Hanya itu saja yang terus-menerus diulang, dan juga menginginkan agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan keluar dari Gaza. Jadi hal-hal yang tidak mungkin juga diterima oleh pihak Palestinanya. Iya. Sehingga ya akhirnya sampai sekarang prosesnya masih terus terkendala, dan ditambah lagi sekarang justru negosiatornya malah dibom oleh Israel, meskipun ya alhamdulillah ternyata masih selamat ya yang pimpinan Hamas yang di Qatar.
Oke, Mbak Dina, dan memang salah satu negara yang diserang oleh Israel adalah Qatar. Ini bagaimana dampaknya untuk Israel? Karena Qatar ini kan selalu menjadi mediator dari konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel. Qatar juga merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Bagaimana dampaknya? Ya, sementara ini kalau kita lihat kan ya ada pernyataan keras dari pihak Qatar ya, Perdana Menteri Qatar bahkan sudah menyatakan apa ya menyerukan adanya pembalasan, bahkan menyeru agar negara-negara di kawasan bersama-sama melakukan pembalasan. Cuma kalau yang dia maksud itu adalah pembalasan militer, saya pikir masih terlalu jauh berharap ke sana. Kenapa? Karena persenjataan Qatar, kemudian negara-negara Teluk lainnya itu kan dari negara-negara Barat, dari Amerika Serikat terutama, dan pangkalan militer terbesar, termodern, tercanggih di Timur Tengah itu ada di Qatar. Jadi bagaimana mungkin Qatar bisa melakukan serangan ke Israel ketika betul-betul di tanahnya, di dalam negerinya itu ada tentara Amerika yang sudah siap melindungi Israel kan gitu ya. Dan kalau kita lihat serangan Israel ke Qatar itu pasti kan melewati negara-negara Arab juga, melewati Saudi, melewati ini ya Jordan juga, melewati Irak. Tapi kok kenapa mereka nggak membantu Qatar dengan menyetop senjata itu, menyetop jet tempurnya Israel itu? Ini kan menunjukkan persatuan di negara Arab masih belum terbentuk. Tapi kalau berharap bahwa Qatar dan negara-negara Teluk itu bersama-sama melakukan tekanan ekonomi dan politik itu mungkin masih harapan yang masih masuk akal ya, karena sebelumnya juga di tahun 73 itu negara-negara Arab penghasil minyak itu bersama-sama kompak menghentikan ekspor minyak mereka ke negara-negara Barat sebagai bentuk protes karena waktu itu mereka membantu Israel dalam perang melawan Mesir dan Suriah. Waktu itu sampai terjadi resesi ekonomi. Nah, harapannya Qatar sekarang dan negara-negara Arab juga menyadari bahwa kalaupun mereka berbaik-baik dengan Amerika Serikat, itu ternyata mereka tetap tidak terlindungi ya. Tetap Amerika sebenarnya tidak akan melindungi mereka. Yang dilindungi oleh Amerika Serikat adalah Israel. Terbukti bahwa Qatar yang sekutu dekatnya Amerika itu bahkan begitu saja dibom oleh Israel dan Israel tidak mendapatkan hukuman apapun dari Amerika Serikat. Baik, Mbak Dina Sulaiman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tega membunuh ibu kandungnya sendiri dan membuang jasadnya ke dalam sumur. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.